Kasihan lihatnya, tak dimainkan saat melawan Jepang kemarin. Eliano Reijnders memutuskan akan pulang ke Belanda dan dijemput oleh keluarganya. Salah siapakah semua ini? Apakah murni kesalahan Shin Tae-yong? Berikut penjelasannya. Usai dibantai timnas Jepang dengan skor yang mencolok yaitu 0-4, Elclemer alias Rafael Struijk berikan kata-kata yang sangat menyentuh dan siap lakukan hal ini saat melawan Arab Saudi nanti. Apakah itu? Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah kabar baik. Bisa menjadi obat untuk fans timnas Indonesia atas kekalahan lawan Jepang kemarin. Gerak cepat Erick Thohir perkenalkan oleh Romani ke publik dan akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kasihan lihatnya, tak dimainkan saat melawan Jepang kemarin. Eliano Reijnders memutuskan akan pulang ke Belanda dan dijemput oleh keluarganya. Salah siapakah semua ini? Apakah murni kesalahan Shin Tae-yong? Berikut penjelasannya. Gelandang naturalisasi Eliano Reijnders bisa saja memutuskan untuk meninggalkan tim nasional Indonesia usai tidak dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia termasuk melawan Jepang kemarin. Keputusan ini bisa mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat Eliano Reijnders digadang-gadang sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda. Karena dia adalah pemain yang proses naturalisasinya dikebut oleh PSSI. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Eliano Reijnders bahkan tidak dimasukkan dalam daftar pemain cadangan. Kekecewaan pemain yang lahir di Belanda ini tampak semakin besar setelah pertandingan usai terlebih timnas Indonesia dibantai timnas Jepang dan skor yang mencolok 0-4. Beberapa hari setelah laga, bisa saja keluarganya dilaporkan datang langsung ke hotel tim untuk menjemputnya. Banyak sumber mengatakan Eliano Reijnders bisa saja merasa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya di bawah arahan Shin Tae-yong. Eliano kecewa karena merasa tidak ada kejelasan terkait perannya di tim. Keluarganya kemudian memutuskan untuk membawa dia kembali ke Belanda. Begitulah kira-kira ungkap seorang narasumber yang dekat dengan pemain tersebut. Apabila benar nanti kepergian Eliano Reijnders menambah tekanan bagi Shin Tae-yong yang belakangan ini sering mendapat kritik atas keputusannya dalam memilih pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap terlalu fokus pada pemain tertentu dan kurang memberikan kesempatan kepada nama-nama baru yang sudah dinaturalisasi. Eliano Reijnders sendiri adalah salah satu pemain yang baru dinaturalisasi tahun ini dan sebelumnya menyatakan kebanggaannya bermain untuk Indonesia. Namun situasi di tim tampaknya membuatnya berubah pikiran. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) belum memberikan pernyataan resmi terkait Eliano Reijnders ini. Namun situasi ini menjadi peringatan bahwa pengelolaan pemain naturalisasi harus dilakukan dengan hati-hati, terutama agar tidak memengaruhi atmosfer tim secara keseluruhan. Adapun Shin Tae-yong masih fokus mempersiapkan tim untuk melawan Arab Saudi Selasa besok. Namun tekanan dari supporter dan pengamat sepak bola Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait keputusan taktiknya semakin besar. Bisa saja keputusan Eliano Reijnders untuk kembali ke Belanda membuka diskusi baru tentang bagaimana timnas mengelola pemain asing yang telah memilih untuk membela merah putih. Apakah ini hanya insiden sesaat atau pertanda masalah yang lebih besar? Waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana guys menurut kalian sendiri dengan permasalahan yang dialami Eliano Reijnders ini yang tak dimasukkan STY dalam line up saat melawan Jepang kemarin? Apakah keputusan STY ini sudah tepat? Ataukah STY salah dalam mengambil keputusan? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Usai dibantai timnas Jepang dengan skor yang mencolok yaitu 0-4, Elclemer alias Rafael Struijk berikan kata-kata yang sangat menyentuh dan siap lakukan hal ini saat melawan Arab Saudi nanti. Apakah itu? Simak baik-baik. Rafael Struijk mengunggah kata-kata penuh semangat usai timnas Indonesia dihajar timnas Jepang 0-4.
Ia bertekad memberikan segalanya pada pertandingan melawan timnas Arab Saudi nanti. Laga timnas Indonesia versus timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 gol Jepang disarankan oleh bunuh diri Justin Hubner 35, Takumi Minamino 40, Hidemasa Morita 49, dan Yukinari Sugawara 69. Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru. Struijk sadar kekalahan itu memang menyakitkan, apalagi timnas Indonesia dipermalukan di hadapan publiknya sendiri. Namun menurutnya, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kekalahan memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir, tulis Struijk dalam akun Instagramnya @rafaelstruijk, Minggu 17 November 2024. Meski begitu, striker Brisbane Roar tersebut ingin bangkit dari keterpurukan. Struijk berjanji akan tampil habis-habisan di laga berikutnya melawan Arab Saudi demi membawa timnas Indonesia raih hasil positif. Saatnya untuk fokus kembali dan berikan segalanya di pertandingan berikutnya, kata Struijk. Kita akan bangkit lagi, tandasnya. Timnas Indonesia akan kembali diuji kekuatannya dengan melawan timnas Arab Saudi di SUGBK pada Selasa 19 November 2024. Satu hal yang pasti, The Green Falcons bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Arab Saudi juga memiliki tekad yang sama seperti timnas Indonesia, yakni meraih poin penuh. Pasalnya, tim arahan Herve Renard itu meraih hasil imbang kontra Australia di matchday kelima grup C. Yes, alhamdulillah kabar baik. Bisa menjadi obat untuk fans timnas Indonesia atas kekalahan lawan Jepang kemarin. Gerak cepat Erick Thohir perkenalkan oleh Romanya ke publik dan akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Oleh Romanya resmi diumumkan Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini akan segera dilakukan. Kabar oleh Romanya akan segera gabung timnas Indonesia disampaikan Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @richthohir pada Sabtu 16 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berbeda dari pemain keturunan yang diumumkan, biasanya Erick Thohir tak mengunggah foto bersalaman dengan Ole Romanya. Dalam unggahannya, Erick dan Ole berpose menunjuk ke kamera. Meski begitu, kehadiran Ole Romanya disambut oleh Erick Thohir. Dia berharap striker FC Utrecht itu bisa membawa skuad Garuda makin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Sekali-sekali beda gaya, tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, lanjutnya. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, sambung Ketua Umum PSSI itu. Ole Romanya diharapkan bisa menjadi jawaban atas kondisi lini serang timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Sebab Ole sendiri sudah tampil moncer sejauh ini bersama klubnya asal Belanda, FC Utrecht. Pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda 20 Juni 2000 itu sudah bisa mencetak 2 gol dari 10 penampilannya di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dengan usia yang masih muda, dia bisa jadi modal apik timnas Indonesia di masa mendatang. Unggahan Erick Thohir sendiri bak menjawab teka-teki soal kehadiran Ole Romanya di tanah air yang sudah ramai dibicarakan belakangan ini. Dia sudah terpergok beberapa hari lalu berada di Indonesia. Bahkan Ole Romanya turut hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Sayangnya, skuad Garuda kalah telak 0-4 dalam laga itu. Luar biasa, ini baru pemain kelas dunia. Pernyataan sangat cerdas dan hebat dilontarkan Calvin Verdonk mengenai dirinya. Soal ketidakaktifannya di media sosial. Mengapa Calvin Verdonk melakukan itu semua? Simak baik-baik.
Back timnas Indonesia Calvin Verdonk membeberkan alasan kenapa ia tak tertarik cari duit dari media sosial. Seperti diketahui, media sosial khususnya Instagram saat ini banyak yang memanfaatkan untuk bisa menambah penghasilan. Fenomena ini dilakukan oleh banyak publik figur yang mengaktifkan media sosial mereka dengan fitur langganan. Tak hanya artis-artis ternama, tetapi tak sedikit pemain timnas Indonesia pun memanfaatkan hal ini untuk menambah penghasilan. Bahkan sebagian besar pemain timnas Indonesia memakai fitur berlangganan ini di akun media sosial mereka. Beberapa pemain skuad Garuda seperti Sandy Walsh, Tom Haye, Maarten Paes, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga dua pemain yang belum lama ini bergabung tim yakni Iliano Reijnders dan Maes Hilgers. Untuk berlangganan ini, para pemain pun memasang tarif yang berbeda-beda. Ada yang memulai tarif mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu untuk bisa melihat konten eksklusif mereka. Mereka yang berlangganan memang bisa melihat konten eksklusif tersebut untuk melihat lebih banyak aktivitas pemain kesukaan mereka. Di saat banyak pemain timnas Indonesia memanfaatkan ini untuk menambah pendapatan, Calvin Verdonk dan Elkan Bagot menjadi pemain timnas Indonesia yang tak pernah mengaktifkan fitur tersebut. Pemain NEC Nijmegen itu saat ditanya apakah ia tak tertarik ikut fitur tersebut, Calvin Verdonk mengakui bahwa ia sebenarnya tak begitu tertarik dengan media sosial. Tidak, terkadang saya mengunggah beberapa foto setelah pertandingan, namun saya tidak benar-benar tertarik kepada media sosial, ujar Calvin Verdonk kepada awak media termasuk bolasport.com di Jakarta. Verdonk mengaku bahwa sebenarnya ia telah mengecek hal itu. Namun ia tak tertarik karena ia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Tentu saya mengecek kanal, namun saya tidak tahu, kata Calvin Verdonk. Ketika saya di rumah, saya bersama keluarga saya dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya, tegasnya. Dan saya tidak benar-benar tertarik kepada media sosial, tuturnya. Kabar mengejutkan datang menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Jepang. Dua pemain bertahan berdarah Indonesia, Elkan Bagot dan Maes Hilgers, bisa saja tiba-tiba mendarat di Jakarta. Hanya beberapa jam sebelum laga penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jumat 15 November 2024. Kedatangan mendadak ini memunculkan spekulasi bahwa mereka mungkin akan dimasukkan ke dalam skuad Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang. Karena kedua pemain tersebut sangat dibutuhkan tenaganya untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Elkan Bagot, bek tengah yang memperkuat tim kasta kedua di Liga Inggris, dan Maes Hilgers, pemain belakang yang bermain untuk FC Twente di Liga Belanda. Semoga saja Elkan Bagot dan Maes Hilgers melakukan perjalanan singkat setelah mendapat panggilan lagi dari timnas. Meski Shin Tae-yong belum mengonfirmasi masuknya mereka ke dalam line up, kedatangan dua bek ini pasti akan memberi sinyal adanya penambahan kekuatan di lini pertahanan. Saat ini Shin Tae-yong sedang menggodok komposisi terbaik untuk menghadapi Jepang, tim yang dikenal dengan kekuatan serangan cepat dan presisi tinggi. Kemungkinan STY sudah menyiapkan susunan line up pemain. Keberadaan Bagot dan Hilgers bisa menjadi solusi solid untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia, yang juga sudah diisi oleh penjaga gawang berbakat, Maarten Paes, yang telah menunjukkan performa gemilang di beberapa pertandingan terakhir. Kehadiran dua pemain ini pun menambah optimisme di kalangan penggemar. Banyak yang berharap mereka bisa segera kembali membela timnas Indonesia, meminta maaf ke publik serta Shin Tae-yong dan langsung berkontribusi menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Pelatih Shin Tae-yong dikenal sering melakukan perubahan taktik, sehingga ada kemungkinan besar Bagot dan Hilgers akan dirotasikan atau dimainkan di menit-menit krusial jika situasi membutuhkan. Para pendukung di tanah air pun semakin antusias menyambut pertandingan ini, berharap timnas bisa tampil solid di lini belakang dan memberi perlawanan sengit kepada Jepang. Dengan kondisi fit, Elkan Bagot dan Maes Hilgers diharapkan menjadi elemen kunci dalam misi Indonesia untuk berebut poin penting dalam langkah menuju Piala Dunia 2026. Kepastian apakah mereka akan masuk line up inti masih akan diumumkan oleh tim pelatih dalam konferensi pers pada sore hari menjelang pertandingan.
Faktanya sekarang hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong sedang tidak baik-baik. Itulah alasan mengapa sampai saat ini Elkan Bagot tak kunjung dipanggil STY. Sementara itu Mas Hilgers dikabarkan mengalami cedera sehingga tak bisa memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju Elkan Bagot dipanggil lagi oleh STY guna memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah ini baru mantap. Gitu dong Pak Ketum. Erick Thohir langsung pantau pemain timnas Indonesia latihan jelang laga melawan Jepang. Apa yang dilakukan Erick Thohir kepada para pemain timnas tersebut? Berikut penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mendatangi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Duel ini menjadi laga penting baik buat Indonesia maupun Jepang. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong berharap bisa kembali bersaing dan finish di posisi 4 besar. Apabila Jay Itzes dan kawan-kawan finish di posisi 4 besar, mereka berhak lolos ke putaran keempat dan menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu untuk tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu Jepang yang saat ini menempati posisi puncak grup C dengan mengemas 10 poin pun bertekad mencuri poin maksimal di Jakarta. Mereka berharap bisa mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 secara lebih cepat. Situasi ini tentu membuat pertandingan nanti tak akan menjadi laga mudah buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Di atas kertas, tim berjulukan Samurai Biru tersebut jauh lebih diunggulkan. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Namun hal ini tak akan dibiarkan oleh para pemain timnas Indonesia yang mengejar poin dalam situasi krusial seperti sekarang. Timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen grup C. Koleksi poin mereka sama dengan Cina yang menjadi juru kunci sehingga berapapun angka yang didapatkan dalam laga melawan Jepang akan sangat berarti. Dalam situasi ini, Erick Thohir memberikan semangat secara langsung kepada tim Merah Putih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mendatangi langsung latihan timnas Indonesia jelang melawan Jepang di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu 14 November 2024. Dia juga terlihat berbicara dengan beberapa pemain serta staf pelatih. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa dia menyapa dan memberikan semangat buat skuad Garuda jelang menghadapi tim terkuat di Asia. Menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Kamis 14 November 2024. Dalam kesempatan ini, Erick memberikan pesan kepada semua pihak bahwa Jay Itzes DKK telah bekerja keras. Mereka memiliki semangat tinggi untuk bisa membawa skuad Garuda tampil di pentas dunia. Semangat tinggi dan kerja keras siap ditunjukkan pemain demi sepak bola Indonesia tampil di pentas dunia, kata Erick Thohir. Sekadar informasi, timnas Indonesia setelah menghadapi Jepang akan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Laga ini sama pentingnya buat timnas Indonesia agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.